Hari ini kita akan membahas tentang materi arus listrik, konduktivitas, dan resistansi. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Misalkan kita memiliki sejumlah muatan yang bergerak tegak lurus terhadap sebuah permukaan luas. Jadi kita punya muatan yang bergerak tegak lurus terhadap permukaan. Nah, ini ada beberapa muatan. Kemudian kita punya sebuah luasan yang luasnya A. Muatan ini melewati secara tegak lurus permukaan air. Itu situasi yang kita hadapi. Apa yang kita maksudkan dengan arus listrik? Arus listrik tidak lain adalah laju jumlah muatan yang mengalir melalui permukaan atas. Jadi arus listrik kita definisikan sebagai laju jumlah muatan yang mengalir melalui permukaan air. Ada sejumlah muatan melalui permukaan A secara tegak lurus, maka arus listrik kita bisa definisikan sebagai laju muatan yang melewati permukaan air. Laju muatan itu berarti jumlah muatan yang melewati persatuan waktu. Jadi ketika kita berbicara tentang laju jumlah muatan, itu berarti kita berbicara tentang berapa banyak muatan per satuan waktu. Karena definisi ini menyatakan bahwa laju jumlah muatan yang mengalir melalui permukaan A berarti arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui permukaan A dalam selang waktu tertentu atau tiap selang waktu tertentu. Itu yang dimaksud dengan laju jumlah muatan. Jika delta Q kita ambil menyatakan sebagai jumlah muatan yang mengalir yang melalui luas permukaan A dalam selang waktu T, maka kita bisa menulis I average atau arus rata-rata sama dengan delta Q per delta T. Di mana delta Q ini adalah jumlah muatan yang mengalir melalui luas permukaan A. Sehingga arus listrik rata-rata sama dengan jumlah muatan yang mengalir melalui luas penampang permukaan A ini dalam selang waktu delta T. Ini yang kita maksudkan sebagai arus listrik rata-rata. Kalau kita mengambil selang waktu yang sangat singkat, jumlah muatan yang mengalir melalui penampang itu kita tinjau dalam selang waktu yang sangat singkat, maka I rata-rata ini berubah menjadi I sesaat atau I saja tanpa indeks rata-rata. Bisa kita tulis I sama dengan dQ dibagi dengan dt. Delta berubah menjadi D, delta berubah menjadi T. Ini menunjukkan bahwa perubahan ini, jumlah muatan yang kita tinjau ini terjadi dalam selang waktu yang singkat, dt. Satuan dari arus listrik dinyatakan dengan ampere dengan simbol A. Secara konvensional, arus listrik itu kita ambil selalu searah dengan aliran muatan positif. Karena kita menganggap ada dua jenis muatan. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positif selalu mewakili arah arus listrik. Walaupun nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya yang mudah bergerak itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Muatan yang bergerak negatif, elektron yang bergerak itu akan meninggalkan hole atau muatan positif. Sehingga jika elektron bergerak ke kanan, maka kita bisa membayangkan seolah-olah ada muatan positif plus yang bergerak ke kiri.
Nah, arus listrik yang merupakan arus dari muatan-muatan kita anggap searah dengan muatan positif, bukan searah dengan muatan negatifnya, tapi kita mengambil arus itu searah dengan arah muatan positif. Mari kita tinjau secara mikroskopik atau secara lebih detail pada apa yang terjadi pada sebuah penghantar yang mengalirkan arus listrik. Jadi di sini kita punya sepotong kawat penghantar atau sepotong kabel. Kita tinjau potongan kabel tersebut sepanjang delta X. Di panjang potongan kabel yang kita tinjau adalah delta X. Luas penampang kabelnya ini adalah A. Misalkan N adalah jumlah muatan pembawa arus per satuan volume. Jadi dalam penghantar kita ini terdapat sejumlah muatan pembawa arus per satuan volume yang kita beri simbol N. Jumlah muatan pembawa arus per satuan volume ini kadang-kadang kita sebut dengan rapat muatan pembawa arus. Jadi rapat muatan pembawa arus adalah jumlah muatan pembawa arus per satuan volume. Kita simbol dengan N. Dengan mengetahui jumlah muatan pembawa arus per satuan volume yang disimbol dengan N, kita bisa menghitung berapa total muatan yang terdapat dalam segmen yang kita tinjau ini, yaitu potongan kawat yang luas penampangnya A, panjangnya delta S. Berapa total muatan dalam segmen ini? Itu kita bisa hitung jika kita mengetahui N ini. Delta Q, kita tahu tadi sudah mengetahui delta Q adalah jumlah muatan pembawa. Jumlah muatan pembawa yang melewati sebuah penghantar yang luas penampangnya itu adalah delta Q. Delta Q itu sama dengan N, jumlah muatan pembawa arus per satuan volume, dikali dengan luas penampang kawat yang kita tinjau, dikali dengan panjang kawat yang kita tinjau tersebut, delta X, dikali dengan Q. Q ini adalah muatan yang dimiliki oleh pembawa arus ini, muatan pembawa ini. Jadi Q ini adalah nilai muatan yang dimiliki oleh pembawa arus. Jadi total muatan dalam segmen, berapa banyak muatan yang terdapat dalam segmen ini, itu bisa kita cari dengan persamaan N dikali dengan A dikali dengan delta X dikali dengan Q. N ini adalah jumlah muatan pembawa arus per satuan volume. Ini adalah N. Sedangkan A ini adalah luas penampang dari kawat yang kita tinjau. Dan delta X adalah panjang penampang kawat tersebut. Kalau Anda perhatikan baik-baik, maka A dikali delta X ini, luas penampang ini dikali dengan delta X, maka itu adalah volume dari bagian ini. Jadi volume dari bagian ini. Karena N ini menyatakan jumlah muatan pembawa arus per satuan volume, artinya untuk setiap satuan volume ada N muatan pembawa di situ, maka kalau saya kalikan volumenya ini dengan N ini, saya akan peroleh banyaknya muatan pembawa di dalam segmen ini. Kalau saya kalikan jumlah muatan pembawa yang terdapat dalam segmen ini dengan muatan yang dimiliki oleh tiap-tiap muatan pembawa itu, maka saya akan peroleh total muatan dalam segmen ini. Jadi total muatan dalam segmen yang kita tinjau ini, yaitu bagian dari penghantar yang luas penampangnya A, yang panjangnya delta X, itu bisa kita hitung dari N kali A kali delta X dikali dengan Q. N adalah rapat muatan pembawa arus, yaitu jumlah muatan pembawa arus per satuan volume. A adalah luas penampang yang kita tinjau. Delta X adalah
sepanjang penampang tersebut. Nah, dalam selang waktu delta T, karena muatan ini bergerak dalam selang waktu delta T, kita bisa menghitung perpindahan yang dialami oleh partikel bermuatan. Yaitu dari rumus fisika dasar kita tentang gerak, perpindahan ini delta X, karena partikel ini berpindah sepanjang delta X, itu sama dengan kecepatan, di sini disimbol PD, ada indeks D di sini, dikali dengan delta T, atau selang waktu gerak dari partikel ini yang kita tinjau. Jadi perpindahan partikel ini sama dengan berapa kecepatan partikel ini dikali dengan selang waktu yang kita tinjau untuk gerak partikel tersebut. Jumlah muatan yang melalui penampang kita bisa hitung sebagai N dikali A dikali V dikali D kali delta T kali dengan Q. Tadi kita sudah peroleh bahwa jumlah muatan yang melalui sebuah penampang, melalui penampang ini, total muatan yang melewati penampang ini adalah delta Q sama dengan N kali A dikali delta X dikali Q. Ini adalah total muatan yang terdapat di dalam segmen ini. Nah, sekarang berapa jumlah muatan yang melalui sebuah penampang, misalnya penampang A ini, itu kita bisa peroleh dengan menggantikan nilai delta X ini dengan persamaan ini. Karena kita tahu untuk selang waktu delta T tertentu, muatan-muatan ini akan berpindah sejauh delta X. Yaitu delta X sama dengan berapa kecepatan muatan ini dikali dengan delta T-nya. Nah, kalau kita substitusi delta X ini ke dalam ke sini, maka kita akan peroleh jumlah muatan yang melalui penampang A ini, delta Q sama dengan N kali A dikali V kali delta T dikali dengan Q. PD dikali delta T ini menggantikan delta X yang ada di sini. Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan arus rata-rata dalam situasi ini sesuai dengan definisi kita sebelumnya, yaitu I rata-rata, I average. Tadi kita di awal sudah definisikan I average sama dengan delta Q per delta T. Delta Q-nya dalam selang waktu delta T adalah N kali A kali PD dikali delta T dikali dengan Q. Saya substitusikan ke sini. Kemudian dibagi dengan delta T. Ini ada delta T. Berarti delta T ini hilang. Jadi kita akan peroleh I rata-rata, I average sama dengan N dikali Q dikali PD dikali dengan A. Jadi delta T-nya hilang karena di sini ada delta T, tinggal N kali Q kali PD kali A. N kita sudah tahu disebut rapat muatan pembawa arus. Kemudian Q adalah muatan dari tiap-tiap muatan tersebut. Kandungan muatan dari tiap-tiap partikel pembawa muatan tersebut. PD ini disebut dengan kecepatan hanyut atau drift velocity atau drift speed. D ini dari kata drift, hanyutan, kecepatan hanyut. Dan A ini adalah luas penampang penghantar kita. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kecepatan hanyut ini atau P drift atau drift speed. Kecepatan hanyut atau drift speed yang kita simbol dengan PD, apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Misalkan ini ada dua partikel bermuatan, yang pertama yang di atas di sini, yang kedua yang ada di bawah di sini. Pada prinsipnya dalam sebuah material, partikel-partikel bermuatan ini selalu bergerak karena termal, karena temperatur yang dimilikinya sehingga mereka selalu bergerak di dalam material tersebut. Jadi kalau saya gambarkan misalkan partikel satu ini, dia akan bergerak secara acak, di sampingnya di sini ada partikel, dia tumbuk, berbelok arahnya, di sini menumbuk sesuatu lagi di sini, belok lagi, menumbuk sesuatu lagi di sini, belok lagi, menumbuk sesuatu di sini, belok lagi, dan seterusnya dia bergerak acak sampai selang waktu T tertentu, anggap dia ada di sini.
Jadi dalam selang waktu tertentu, partikel yang mengalami gerak acak ini, posisi awalnya di sini, lalu posisi akhirnya akan ada di sini. Nah, menurut definisi kita tentang perpindahan, perpindahan antara partikel ini, perpindahan partikel ini dalam selang waktu delta t itu cukup kecil. Kita lihat mula-mula dia ada di sini, akhirnya dia ada di sini. Walaupun dia menempuh jarak yang relatif panjang, tapi posisi akhir dan posisi awalnya tetap berdekatan. Relatif perubahan posisinya kecil. Atau yang kedua ini, partikel yang kedua kita ambil sebagai contoh, dia bergerak ke sini, menumbuk sesuatu, bergerak di sini, dengan gerak acak dan seterusnya, hingga posisi akhirnya ada di sini. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya partikel pembawa di dalam sebuah penghantar itu mengalami gerak. Tetapi perpindahan yang terjadi akibat gerakannya itu relatif kecil. Dari kedudukan awalnya dalam selang waktu delta t yang meskipun cukup lama kita ambil selang waktunya, kita biarkan partikel ini bergerak dalam selang waktu yang cukup lama, kedudukan akhirnya akan relatif dekat ke kedudukan awalnya. Itu menunjukkan bahwa perpindahannya cukup kecil. Berbeda halnya jika ini mengalami atau merasakan keberadaan sebuah medan listrik. Jadi kalau misalnya pada penghantar ini saya berikan medan listrik, jadi misalnya dua partikel yang kita ambil sebagai contoh ini tidak ada medan listrik yang dia rasakan. Sekarang saya berikan medan listrik terhadap partikel tersebut. Nah, akibat keberadaan medan listrik E ini, sekarang perpindahan partikel ini relatif lebih jauh dibandingkan yang pertama tadi. Jadi partikel pertama ini setelah mengalami medan listrik E, merasakan keberadaan medan listrik E, perpindahannya relatif besar. Ini partikel yang pertama perpindahnya di sini. Yang kedua relatif jauh juga, hampir sama. Berarti keberadaan medan listrik ini telah menyebabkan perpindahan yang dialami oleh partikel pembawa muatan ini lebih besar. Karena perpindahan lebih besar, maka kecepatan yang dimiliki oleh partikel itu juga lebih besar. Jika kita bandingkan antara kecepatannya pada saat tidak ada medan dan kecepatannya pada saat ada medan. Ingat, kecepatan adalah perkalian kecepatan adalah perubahan posisi atau perpindahan perselang waktu. Karena perpindahannya di sini pada saat ada medan lebih besar dibandingkan perpindahannya pada saat tidak ada medan, maka kita katakan bahwa kecepatan pembawa muatan tersebut pada saat medan ada itu lebih besar dibandingkan pada saat tidak ada medan. Nah, bahkan kita bisa menganggap bahwa kecepatan di sini relatif kecil menuju nol, sehingga di sini kecepatannya bisa kita abaikan. Sedangkan pada saat keberadaannya medan ada, kecepatan tidak bisa kita abaikan. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan partikel mengalami kecepatan pada saat medan itu ada. Nah, kecepatan yang dirasakan oleh partikel tersebut pada saat keberadaan medan listrik T ini, itulah yang kita sebut sebagai kecepatan hanyut atau drift speed atau drift velocity yang kita simbol dengan Vd. Jadi kecepatan speed ini, Vd yang kita simbol Vd di rumus kita yang tadi ini, itu adalah kecepatan yang dialami oleh muatan pembawa pada saat terdapat medan listrik E. Ini adalah konsep yang sangat penting tentang kecepatan hanyut. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin Anda bisa mengecek pemahaman Anda tentang arus listrik tadi dengan definisi arus listrik tadi dengan melihat soal ini. Kita punya 4 gambar. Pada gambar yang pertama ini ada muatan positif 3 yang bergerak ke sebelah kanan dan ada 2 muatan negatif yang warna biru ini bergerak ke sebelah kiri. Lalu pada gambar B ada 4 muatan. Semuanya bermuatan positif bergerak ke sebelah kiri, ke arah kiri. Kemudian pada gambar C ada 2 muatan positif bergerak ke sebelah kanan
dan dua muatan negatif bergerak ke sebelah kiri, lalu gambar D hanya ada satu jenis muatan, yaitu muatan negatif, kedua-duanya bergerak ke arah sebelah kanan. Pertanyaannya, yang manakah di antara keempat gambar ini yang memiliki arus yang paling besar? Jika Anda memahami konsep tentang arus listrik dari penjelasan kita sebelumnya, Anda bisa menebak jawaban yang benar dari keempat gambar tersebut. Nah, silakan Anda pikirkan kira-kira yang mana di antara gambar ini yang memiliki arus yang paling besar. Soal yang lain yang mungkin bersifat hitungan seperti ini, kita memiliki sebuah kawat tembaga yang penampang lintangnya 3,31 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Kawat ini mengalirkan arus sebesar 10 ampere. Pertanyaannya, berapa kecepatan hanyut elektron dalam kawat? Jadi ditanyakan PD, kecepatan drift. Ini ada beberapa data yang diberikan. Asumsikan masing-masing atom tembaga menyumbang satu elektron bebas. Berarti pembawa muatan pada soal ini adalah elektron yang muatannya negatif. Nah, tentu elektron yang bisa bergerak adalah elektron bebas. Rapat massa tembaga sebesar 8,92 gram per cm kubik, artinya untuk 1 cm kubik massa tembaga, maka massanya itu ada sebesar 8,92 gram. Massa molar tembaga 63,5 gram per mol, dan Na ini atau bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Mol ini menyatakan jumlah atom dalam satu zat. Sedangkan bilangan Avogadro ini menyatakan banyaknya partikel di dalam 1 mol. Jadi bilangan Avogadro Na ini menyatakan jumlah partikel dalam tiap mol. Jadi kalau kita punya sebuah zat sebesar 1 mol, misalnya dalam soal kita ini ada tembaga, kita punya material tembaga sebanyak 1 mol, maka di dalam 1 mol tembaga itu mengandung atom tembaga sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Mungkin Anda bisa menghitung berapa besar kecepatan hanyut elektron dalam kawat tersebut. Silahkan Anda pikirkan, anggap ini sebagai olahraga otak. Kalau ada kesempatan, saya akan menjelaskan penyelesaian soal ini melalui video. Tapi dalam presentasi ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana solusinya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang konduktivitas dan resistansi. Misalkan kita memiliki sejumlah muatan yang bergerak tegak lurus terhadap sebuah permukaan luas A. Jadi ada sejumlah muatan yang bergerak tegak lurus terhadap sebuah permukaan yang luasnya A. Kita akan mendefinisikan sebuah istilah atau konsep yang disebut dengan rapat arus listrik yang disimbol dengan J. Jadi, rapat arus listrik J. Kita definisikan rapat arus listrik J ini sebagai besarnya arus per satuan luas. Jadi rapat arus listrik di simbol J didefinisikan sebagai besarnya arus per satuan luas. Tadi kita sudah mendefinisikan apa itu arus. Kalau kita tuliskan secara simbol, secara matematika, maka J ini atau rapat arus listrik ini sama dengan I per A. I ini adalah arus, A ini adalah luas. Jadi J sama dengan I per A adalah definisi dari rapat arus listrik. Arus per satuan luas ditulis dalam bentuk matematik I per A. Tadi kita sudah menurunkan I
persamaan untuk I pada penjelasan sebelumnya, kalau kita substitusikan I tersebut, kemudian kita bagi dengan A, maka kita akan peroleh hasil N kali Q dikali PD. Atau rapat arus listrik J sama dengan N dikali Q dikali dengan PD. N ini tadi saya sudah sampaikan, tidak lain adalah rapat muatan volume. Kemudian Q, muatan yang dimiliki oleh pembawa muatan tersebut. Tiap pembawa muatan tersebut memiliki muatan Q, sedangkan PD adalah kecepatan hanyut atau kecepatan drift. Pada saat kita memberikan beda potensial pada penghantar, kita punya kawat yang ujung-ujungnya kita berikan beda potensial, maka di dalam kawat kita ini itu akan muncul, kita bisa mengatakan dalam kawat kita ini kita mengatakan terdapat rapat arus. Dan tentu saja beda potensial yang ditimbulkan di antara ujung-ujung kawat ini akan menghasilkan medan listrik di dalam potongan kawat kita ini. Pada beberapa material, misalnya contoh soal kita adalah tembaga tadi, itu berlaku hubungan persamaan ini. Rapat arus listrik J itu berbanding atau sebanding dengan medan listrik yang muncul pada saat penghantar ini atau kawat tembaga ini kita berikan beda potensial di ujung-ujungnya. Cara matematiknya kita bisa tuliskan untuk setiap material, pada beberapa material ada material tertentu yang tidak memenuhi hubungan ini, tapi itu bukan fokus kita. Hampir semua pada umumnya material itu akan memenuhi persamaan ini. Rapat arus listrik dalam material tersebut itu sebanding dengan medan listrik yang muncul pada material tersebut, penghantar tersebut pada saat dia diberi beda potensial. Beda potensial diberikan pada sebuah penghantar, akibatnya akan menghasilkan medan listrik di dalam penghantar tersebut, dan menurut persamaan ini, rapat arus listrik itu akan sebanding dengan medan listrik tersebut. Kesebandingannya dinyatakan dengan sebuah konstanta ini yang kita sebut dengan konduktivitas. Jadi konduktivitas ini yang kita baca sigma, ini adalah sigma, itu sama dengan perbandingan antara rapat arus listrik per medan listrik dalam material tersebut. Jadi secara umum berlaku bahwa rapat arus listrik J sama dengan sigma atau konduktivitas dikali dengan medan listrik. Medan listrik ini muncul kalau penghantar kita berikan beda potensial. Kawat kita beri beda potensial. Nah, misalkan kita punya kawat yang panjangnya L, kemudian pada ujung-ujung kawat penghantar kita ini kita berikan beda potensial PB, dan ujung satunya diberikan beda potensial PA. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, akibat dari beda potensial yang kita berikan ini, maka akan muncul medan listrik di dalam kawat ini. Nah, beda potensial antara titik ini dan titik ini, titik B dan titik A ini juga akan menyebabkan arus mengalir di dalam penghantar ini. Karena ada medan listrik akan menyebabkan munculnya kecepatan hanyut pada muatan pembawa. Hubungan antara medan listrik dan beda potensial yang diberikan bisa kita lihat dari persamaan ini. Delta P, beda potensial antara titik B dan titik A, itu sama dengan medan listrik yang timbul akibat beda potensial yang diberikan tersebut dikali dengan panjang penghantar tersebut. Panjang di mana titik-titik ini kita berikan potensial.
Jadi delta P atau beda potensial sama dengan medan listrik dikali dengan L. Tadi kita sudah mengetahui bahwa rapat muatan yang kita tuliskan sebagai J sama dengan sigma dikali E. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa pada saat sebuah penghantar kita berbeda potensial di antara ujung-ujungnya, maka pada umumnya akan berlaku hubungan bahwa rapat arus listrik pada penghantar ini itu sama dengan J sama dengan sigma, sifat yang disebut dengan konduktivitas sigma, dikali dengan E. Jadi rapat arus listrik sama dengan sigma dikali dengan E. Nah, kalau saya ganti E itu dengan persamaan ini, dari persamaan ini saya bisa tuliskan E sama dengan delta V per L. Kemudian delta V per L ini saya masukkan untuk nilai E di sini, kita akan peroleh persamaan yang ada ini. Rapat arus listrik J sama dengan sigma delta V per L. Karena rapat arus listrik J definisi umumnya adalah I per A, Anda bisa lihat di slide sebelumnya, maka saya bisa tuliskan bahwa delta V sama dengan L per sigma dikali dengan J. Jadi delta V sama dengan L per sigma dikali dengan J. Jadi kalau saya ubah persamaan ini untuk delta P, berarti saya akan pindahkan L ini ke sebelah kiri hingga J dikali L. Kemudian ini akan berada di sebelah kiri di sini, dia ada di bawah part di sini. Nah, kita peroleh delta V sama dengan L per sigma dikali dengan J. Persamaan ini yang kita ubah. Nah, kita sudah tahu bahwa J kita bisa tuliskan, kita gantikan sebagai I per A, karena ini adalah rapat arus I per A. Saya ganti di sini J dengan I per A, maka saya tulis di sini I per A. A-nya saya masukkan ke sini, sehingga saya tuliskan dalam bentuk ini. Nah, suku yang ada di dalam kurung ini tidak lain kita sebut sebagai resistansi atau hambatan. Jadi resistansi R atau hambatan itu tidak lain adalah L per sigma dikali dengan A. Jadi kalau saya beri simbol R untuk suku di dalam kurung ini, maka saya akan menuliskan R dikali I. Atau delta V sama dengan R kali I. Ini yang kita kenal sebagai hukum Ohm. Delta V sama dengan R dikali I. Resistansi ini yang kita nyatakan sebagai L per sigma dikali A, ini dinyatakan dengan satuan Ohm. Satuan Ohm yang tidak lain besarnya sama dengan 1 Ohm. Nah, kebalikan dari konduktivitas sigma, jadi selain istilah konduktivitas ini, kita mengenal istilah resistivitas. Resistivitas ini adalah kebalikan dari konduktivitas. Kalau kita tulis secara matematika, kebalikan itu berarti seper dari. Misalnya ini konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas, atau sebaliknya resistivitas adalah kebalikan dari konduktivitas, maka saya bisa tuliskan Rho sama dengan seper sigma, atau sigma sama dengan seper Rho. Sehingga kalau saya masukkan ke persamaan ini ada seper sigma di sini. Karena seper sigma itu sama dengan Rho, maka kalau saya substitusikan masuk di sini, persamaan untuk resistansi bisa kita tuliskan sebagai R sama dengan Rho L per A. Di mana Rho ini kita sebut sebagai resistivitas yang merupakan kebalikan dari konduktivitas. Konduktivitas atau resistivitas adalah sebuah karakteristik khas dari material. Dalam arti bahwa kalau Anda punya tembaga, nilai konduktivitasnya atau nilai resistivitasnya, karena keduanya berkebalikan, itu berbeda jika material Anda adalah aluminium. Akan berbeda lagi jika material Anda adalah nikel dan sebagainya.
Sehingga kalau kita mengetahui nilai resistivitas atau konduktivitas sebuah material, secara otomatis kita bisa mengidentifikasi material tersebut bahannya dari apa. Nah, itulah materi kita untuk kuliah kali ini. Pertama, kita mendefinisikan tentang arus listrik, kemudian kita mendefinisikan tentang rapat uh, arus, rapat arus listrik J. Lalu kita sudah mendefinisikan atau menyinggung tentang apa yang dimaksud dengan kecepatan hanyut, kecepatan velocity, drift velocity, dan terakhir kita sudah melihat apa yang dimaksudkan dengan konduktivitas dan resistansi. Itu materi kita, harap dipelajari. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Terima kasih.